Surat resmi keluar, Sandy Walsh siap tampil di Piala AFF. Pelatih PSM khawatir dengan nasib timnas Indonesia. Mark Klok ungkap misinya bersama timnas. Nadia Argawinata menjadi salah satu dari 3 penjaga gawang yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan. Kembali mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia, Nadia mengaku sudah dalam kondisi siap. Bahkan dirinya mengaku tak ada masalah dengan kondisi fisiknya. Sebab Bali United sendiri selama ini tetap menjalani latihan normal meski Liga 1 belum dipastikan kapan bergulir. Lebih lanjut, Nadia pun mengaku tak ada masalah harus bersaing dengan kedua pemain lainnya. Sebab yang utama bagi Nadia yakni tetap tampil maksimal serta memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih saat dipercaya menjaga tembak terakhir timnas. Sebagai pemain, Nadia pun mengaku berambisi untuk bisa mengakhiri puasa gelar skuad Garuda di Piala AFF. Kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 hingga saat ini belum ada tanda-tanda dilanjutkan pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Menanggapi hal itu, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares merasa heran sebab pemain membutuhkan jam bertanding untuk membuktikan kualitasnya, terutama bagi mereka yang akan membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Juru taktik asal Portugal itu menambahkan para pemain yang dipanggil timnas Indonesia sudah sangat rindu dengan kompetisi. Ketiga pemain tersebut ialah Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri, dan Zaki Ashraf. Diketahui Sandy Walsh sudah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 17 November lalu. Namun hal tersebut tak serta-merta membuat Sandy Walsh bisa langsung membela timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek itu harus menjalani satu proses lagi. Proses yang dimaksud yakni dengan berpindah federasi. Sandy Walsh diwajibkan pindah dari KNVB menuju PSSI. Tak berselang lama, Sandy Walsh pun kemudian menuliskan surat resmi guna berpindah asosiasi. Surat tersebut dibagikan pemain berusia 27 tahun itu di akun Instagram pribadinya. Sandy Walsh menilai surat itu merupakan awalnya untuk dapat berseragam timnas Indonesia. Ia pun mengaku sangat bangga hal tersebut bisa terwujud. Timnas Indonesia U20 harus puas berbagi angka setelah kedua tim bermain seri 0-0. Padahal ada beberapa peluang yang bisa dijadikan gol. Arkan menjelaskan timnas Indonesia U20 sudah bisa menerapkan instruksi pelatih. Hanya saja memang saat penyelesaian akhir kurang maksimal. Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab timnya gagal menang. Oleh karena itulah diakui Arkan Fikri finishing menjadi sorotan penting buat diperbaiki. Timnas Indonesia U20 kembali mencatatkan kegagalan dalam laga uji coba ketiga di Spanyol. Publik Asia Tenggara turut menyoroti performa skuad Garuda Muda di sana. Salah satu media Vietnam pun menyoroti performa timnas Indonesia U20. Mereka tampak meledek tim asuhan Sintayong yang gagal menang dalam sejumlah laga uji coba yang dilakoni. Timnas Indonesia U20 gagal terus, tidak mendapat hasil positif di Spanyol. Bunyi pernyataan dari The Tau 24/7 pada Rabu 23 November 2022. Pemain Curaçao nimbrung di unggahan Jordi Amat. Pemain yang baru saja meresmikan menjadi WNI, Jordi Amat merasa senang sudah dipanggil pelatih Sintayong untuk membela timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Ia pun mengungkapkan rasa senangnya tersebut melalui akun Instagram pribadinya @jordiamat5. Dalam unggahannya tersebut, Jordi Amat memposting dirinya menggunakan jersey timnas Indonesia dengan logo Garuda di dada. Di foto tersebut tertulis nama dirinya serta hashtag Kita Garuda. Postingan tersebut kemudian direspon beberapa netizen di kolom komentar. Salah satu yang menjadi sorotan dalam komentar postingan Jordi Amat yakni pemain Curaçao yang bernama Kenji Gore. Sontak saja komentar pemain Curaçao itu direspon banyak netizen Indonesia. Mark Klok kembali masuk daftar pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan jelang menghadapi Piala AFF 2022. Mark Klok mengungkapkan ini akan menjadi peluang terbaik baginya untuk merasakan gelar juara di level internasional. Apalagi dia mengetahui timnas Indonesia sudah cukup lama puasa gelar juara di level senior. Dan selama ini hanya jadi spesialis runner-up setelah dalam 6 kesempatan tampil di final selalu berujung kegagalan. Karenanya Mark Klok sangat termotivasi untuk menghapus dahaga Indonesia.
Selain menargetkan juara di Piala AFF, Mark Klok masih penasaran untuk membantu Indonesia mengakhiri penantian panjang peraih emas sepak bola SEA Games. Timnas Malaysia sudah mengumumkan 29 pemain yang akan dibawa untuk pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2022. Hal ini diumumkan melalui akun Twitter @fam_Malaysia. Dari daftar squad yang telah diumumkan, banyak pemain andalan yang tidak dibawa pelatih. Menurut jurnalis Malaysia, ada 12 pemain Malaysia yang menolak bergabung dengan tim nasional. Di antaranya Corbin Ong, Asyar Rashid, dan Matteo Davies. Tentunya hilangnya ke-12 pemain andalan tersebut membuat Malaysia seperti timpang di Piala AFF 2022. Meskipun terdapat pemain baru seperti pemain naturalisasi Sergio Aguero dan juga langganan pemain timnas Malaysia seperti Dion Kos, Brendan Gan, dan Safawi Rashid, tetapi tentunya bakal membuat squad menjadi timpang.